Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Feni Rahmawati dengan NIM 2303114243. Di sini aku akan menerangkan jawaban dari soal tipe B, ujian tengah semester statistika elementer. Dari soal nomor 1, maka dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 0,98 dan X sama dengan 3. Di sini saya menggunakan rumus binomial yaitu PX sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. P X sama dengan 3 sama dengan 20 faktorial per 17 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,02 pangkat 3 dikali 0,98 pangkat 17. P X sama dengan 3 sama dengan 20 kali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial per 17 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0,02 pangkat 3 dikali 0,98 pangkat 17. 17 faktorial dapat dibagi dengan 17 faktorial, maka P X sama dengan 3 sama dengan 0,00647. Soal yang kedua yaitu jelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Distribusi normal juga memiliki sejumlah karakteristik utama. Salah satu atau diantaranya yaitu yang pertama adalah teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama. Lalu yang kedua titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Yang ketiga yaitu mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Dan yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya setengah di sisi kanan dan setengah di sisi kiri. Ketiga, jelaskan tentang distribusi normal standar. Di sini saya berikan satu buah gambar yang menunjukkan bahwa distribusi normal memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada nilai parameternya. Meski distribusi normal standar ada pada kasus khusus dari distribusi normal di mana meannya 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Z. Nilai pada distribusi normal standar juga sebagai skor standar atau skor Z. Skor standar yang mewakili jumlah deviasi standar pada bagian bawah atau atas atau di bawah rata-rata penurunan observasi tertentu. Misalnya pada skor standar 1,5 yang menunjukkan bahwa observasi pada 1,5 deviasi standar di atas mean. Di sisi lain, skor negatif mewakili nilai di bawah rata-rata dengan rata-rata skor Z 0. Yang keempat yaitu dengan menggunakan label hitunglah nilai dari A, P minus 1,75 kecil dari Z kecil dari 0, B, P 1,32 kecil dari Z kecil dari 2,12, C, P 0,45 kecil dari Z kecil dari 0,65. Nah, jawabannya yang A, karena kurva simetris pada NIU sama dengan 0, maka P minus 1,75 kecil dari Z kecil dari 0 sama dengan P 0 kecil dari Z kecil dari 1,75. Dari tabel dapat diperoleh nilai untuk P0 kecil dari Z
kecil dari 1,75 sama dengan 0,4599. Jadi, P kecil dari Z kecil dari 1,75 sama dengan 0,4599. Di sini saya terapkan sebuah grafik. Lalu yang B, P 1,32 kecil dari Z kecil dari 2,12 dapat diubah menjadi P 0 kecil dari Z kecil dari 2,12 dikurang P 0 kecil dari Z kecil dari 1,32 sama dengan 0,4830 dikurang 0,4066 sama dengan 0,0764. Di sini juga saya terapkan sebuah grafik. C, P minus 0,45 kecil dari Z kecil dari 0,65 dapat diubah menjadi P 0 kecil dari Z kecil dari 0,45 ditambah 0 kecil dari Z kecil dari 0,65 sama dengan 0,1736 ditambah 0,2422. Maka hasilnya sama dengan 0,4158. Di sini saya juga terapkan grafik yang dapat teman-teman lihat. Nomor 5, hitunglah P 90 kecil dari X kecil dari 115. Untuk nu sama dengan 105 dan sigma sama dengan 10. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa X1-nya sama dengan 90 dan X2-nya sama dengan 105. Masuk pada rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang nu per sigma. Maka untuk X1 sama dengan 90, Z sama dengan X dikurang nu per sigma sama dengan 90 dikurang 105 per 10. Dapatlah hasilnya minus 1,5. Dan untuk X sama dengan X2 sama dengan 115, Z sama dengan X dikurang nu per sigma sama dengan 115 dikurang 105 per 10. Dapatlah hasilnya 1. Sehingga P 90 kecil dari Z kecil dari 115 isomorfik P minus 1,5 kecil dari Z kecil dari 1 P minus 1,5 kecil dari Z kecil dari 1 sama dengan P minus 1,5 kecil dari Z kecil dari 0 ditambah P 0 kecil dari Z kecil dari 1 sama dengan 0,4332 ditambah 0,3413 sama dengan 0,7742. Sehingga P 90 kecil dari X kecil dari 115 sama dengan 0,7745.